Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Saldikin Kewa Amang, NIM 2213010047, Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan, semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk ujian tengah semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan tanda baca dalam kalimat. Tanda baca yang pertama adalah titik koma, titik dua, elipsis, kurung siku, dan garis miring. Yang pertama adalah penggunaan tanda baca titik koma. Tujuan yang pertama adalah untuk memisahkan bagian kalimat. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam semakin larut, titik koma, tugasnya tak kunjung selesai. Tujuan yang kedua adalah untuk memisahkan kalimat yang setara. Tanda ini dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang masih setara dalam kalimat majemuk. Contoh, ibu memasak di dapur, Nanda menonton TV di ruang tamu. Yang berikut adalah penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan untuk arti pernyataan lengkap. Tanda titik dua digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap. Contoh, kita persiapkan peralatan berkemah. Titik dua, tenda, koma, ransel, koma, jaket, koma, dan pakaian tidur. Yang berikut digunakan untuk sesudah kata atau ungkapan. Contoh, Ketua Saldikin, hari tanggal Senin 19 Agustus 2018. Waktu titik 2 08 5:15 sampai selesai. Yang berikut digunakan di antara identitas penerbit. Tanda titik dua dipakai di antara yang pertama, jilid atau nomor dan halaman. Contoh, Republika, 1 2020 34.27. Yang berikut bab dan ayat dalam kitab suci. Contoh, Al-Kahfi ayat 10. Yang berikut judul dan subjudul suatu karangan. Contoh, karangan Regi, Rahasia Hidup, titik 2, Kisah di Kota Hujan, terbit. Yang berikut nama kota dan penerbit buku dalam daftar pustaka. Contoh, Abdullah Ahmad, titik 2021, titik 7, Jurus Jitu melakukan negosiasi, Purwakerto, titik 2, penerbit Lampion. Yang berikut dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. Tanda titik 2 dipakai dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Ratu titik 2 sambil memandang ke bawah. Sudahlah, mungkin ini takdirku. Hani titik 2 menepuk pundak Ratu. Hai, ngapain ngelamun aja? Ratu kaget. Kamu Hani. Yang ketiga adalah penggunaan tanda baca elipsis. Digunakan untuk penulisan kalimat yang terputus-putus. Contoh, kalau begitu titik titik titik, ya marilah kita bergerak. Yang keempat adalah penggunaan tanda kurung siku. Fungsi tanda kurung siku dalam kalimat adalah mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Contoh, para pemuda juga wajib berperan dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Kurung siku itu ditanda di huruf A. Fungsi yang berikut adalah mengapit keterangan. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini sebelumnya sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan dari metode pengajar itu dalam kurung pemberdayaan kurung siku, lihat halaman 3
33 sampai 45 tutup kurung siku cukup signifikan tutup kurung, memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. Penggunaan tanda baca yang terakhir adalah penggunaan garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat atau penanda rentang masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Contoh, nomor 036 garing Kep garing BKD garing 2018. Fungsi yang berikut adalah pengganti kata hubung. Garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan, koma, atau, serta, tiap, atau per. Contoh, pria atau wanita. Harga permen itu Rp500 per butir. Nomor 2. Implementasikan penggunaan huruf kapital dan huruf miring dalam kalimat. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Contoh, kalian harus rajin-rajin belajar. K-nya huruf besar. Yang berikut digunakan pada huruf awal petikan. Contohnya, ayah berpesan, rajin-rajinlah belajar. R-nya huruf besar. Yang berikut digunakan untuk mengungkapkan yang berhubungan dengan keagamaan, kitab suci, Tuhan, dan kata gantinya. Ini harus diawali dengan huruf kapital juga. Contoh, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lindungilah hambamu ini selamanya. Yang berikut digunakan untuk gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang harus diawali dengan huruf kapital. Contoh, salah seorang pembicara dalam seminar itu adalah Mahaputra. Yang berikut digunakan untuk nama jabatan dan pangkat bila diikuti nama orang harus diawali huruf kapital. Contoh, upacara itu dipimpin langsung oleh Gubernur Ahmad Heriawan. Yang berikut digunakan untuk nama orang, nama bangsa, suku, dan bahasa. Nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah juga harus diawali dengan huruf kapital. Contoh, paman itu nama jelasnya Dedi Supriyadi. Contoh yang berikut, Gubernur NTT ikut serta dalam memeriahkan tahun baru Hijriah. Yang berikut digunakan untuk nama khas dalam geografi, juga diawali dengan huruf kapital. Contoh, setelah Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Bromo pun erupsi. Yang berikut digunakan untuk nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, juga diawali dengan huruf kapital. Contoh, saya bekerja di Kementerian Pendidikan Nasional. Yang berikut digunakan untuk nama buku, koran, majalah, serta judul karangan yang ada di dalamnya juga diawali dengan huruf kapital. Contoh, buku Kahlil Gibran Sang Nabi merupakan karya puncak Kahlil Gibran. Yang berikut digunakan untuk gelar akademik dan singkatan sapaan harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya, salah seorang guru kita telah meninggal dunia, yakni Bapak Suhana, PD, SH, beberapa waktu lalu. Yang berikut digunakan untuk kata penunjuk hubungan kekerabatan sebagai kata ganti atau kata sapaan harus diawali dengan huruf kapital. Contoh, kita harus bertemu langsung dengan Pak Wali Kota. Yang kedua adalah penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan bila kita membuat karya ilmiah dan mengutip nama buku atau majalah sebagai referensi atau daftar pustaka, maka nama-nama itu harus dicetak miring. Contoh, Effendi 1995 Panduan Berbahasa Indonesia
Jakarta, 2 Pustaka Jaya. Yang berikut digunakan bila dalam kalimat kita ada kata atau bagian yang ditegaskan, kata tersebut harus dicetak miring. Contoh, coba kalian bayangkan bahwa kalian sekarang menjadi orang sukses. Yang berikut adalah nama-nama ilmiah dan ungkapan asing yang masih terasa keasingan. Contoh, Elinecheleus adalah nama ilmiah dari ikan kerapu. Nomor 3. Analisislah penggunaan kata. Yang pertama adalah kata adalah, ialah, dan merupakan. Kata yang kedua adalah semua dan seluruh. Yang ketiga adalah yaitu dan yakni. Yang pertama kita bahas adalah kata adalah, ialah, dan merupakan. Adalah biasanya dipakai untuk mendefinisikan sesuatu yang mutlak. Contoh, Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia ke-7. Kata ialah digunakan untuk penghubung di antara dua penggal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atas penggal yang pertama. Contoh, untuk mencegah penyebaran corona, hal yang wajib diperhatikan ialah menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Yang berikut merupakan. Merupakan digunakan untuk mendefinisikan rupa atau bentuk. Contoh, bagian tengah burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia merupakan perisai yang menggambarkan pertahanan. Yang berikut adalah penggunaan kata semua dan seluruh. Kata semua digunakan apabila setiap anggota terkena atau termaksud dalam hitungan dan menekankan pada jumlah yang banyak. Contoh, semua warga kota diungsikan. Kata yang berikut adalah seluruh. Kata seluruh digunakan apabila setiap anggota termaksud dalam hitungan, tetapi dalam kelompok atau kolektif. Contoh, seluruh bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Yang berikut adalah penggunaan kata yaitu dan yakni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yaitu dan yakni bersinonim, berfungsi sebagai penghubung yang menjelaskan rincian atau penguraian atau keterangan pada salah satu unsur kalimat. Contoh, keluarga kami berjumlah 5 orang, yaitu ayah, ibu, adik, kakak, dan adik sepupu. Contoh yang berikut adalah Presiden berkunjung ke NTT dengan ditemani 3 orang menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pendidikan. Sekian dan terima kasih.